Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah huwa shadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan yang luar biasa. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, bahkan Allah mempergilirkan siang dan malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang mempunyai hati nurani, mempunyai pikiran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat gimana penciptaan langit, penciptaan bumi, keteraturan alam semesta, kemudian teraturnya siang dan malam, ini kan merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat hadirin yang mulia, ini siang dan malam Allah senantiasa mempergantikan. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kita bisa lihat bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, begitu sayangnya Allah kepada kita, maka dia mempergilirkan siang dan malam. Mari kita berpikir lebih jauh, bahwa di situ dikatakan waqtilafil laili wan nahar, yaitu dia mempergantikan siang dan malam, merupakan tanda keagungan kebaikan Allah kepada manusia. Mari kita lihat, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah lama Pak, tidak usah lama, mungkin 1 minggu saja ini tidak pernah datang malam, siang seterusnya, dan bertambah panas. Saya yakin kalau 1 minggu kemungkinan ini dunia ini akan hangus. Taruhlah misalnya ketika tiba waktu panas mungkin 20 derajat, 5 derajat, 30 derajat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau siang-siang itu bisa sampai 30 derajat, itu 6 jam. Kemudian tambah lagi 30 derajat 6 jam selanjutnya. Kemudian tambah lagi 30 derajat 6 jam selanjutnya. Kemudian tambah lagi 30 derajat, berarti dalam 1 hari itu bisa 120 derajat Celcius panas. Itu berarti sudah mendidih air. Bisa enggak kalau mendidih itu baru 1 hari? Bagaimana kalau 1 minggu bertambah seperti itu? Saya yakin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini akan hangus. Tapi Allah sayang kepada kita, begitu tiba waktu panas, kemudian turun Allah dinginkan itu, kemudian Allah datangkan waktu malam untuk mendinginkan itu bumi, agar yang namanya manusia, makhluk hidup di dunia ini bisa istirahat dalam hidupnya. Nah, begitupun juga kita lihat, seandainya malam ini panjang Pak, artinya 1 minggu saja ini malam saja terus,
dan rasa dingin itu bertambah, sekalipun panjang malam tapi tidak rasa dingin bertambah. Tapi kalau rasa dingin ini bertambah, taruhlah misalnya waktu subuh dingin sampai berapa derajat Celcius itu. Kalau dia bertambah dingin sampai kepada 0 derajat Celcius, bagaimana dinginnya ini kehidupan? Dan kalau itu berlangsung sampai itu berlangsung sampai 1 minggu, saya yakin dunia yang kita tempati ini itu akan membeku dengan kedinginan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah ketika puncak kedinginan ini Allah datangkan lagi matahari untuk menghangatkan ini bumi agar manusia bisa mencari nafkah untuk menopang hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu syukuri semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, jadi Allah ini sangat sayang kepada kita dan tidak ada lagi makhluk yang paling disayangi oleh Allah melebihi sayangnya kepada manusia, dan bahkan Allah memuliakan ini manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, aku telah menciptakan dan memuliakan ini manusia. Dan aku hanya menginginkan agar manusia ini mempertahankan kemuliaannya ini. Dan mulianya manusia ini, kalau kita memakai ukuran Allah, bukan ketika orang itu mendapatkan benda-benda dunia. Tidak sama sekali. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak ditandai dengan banyaknya harta yang dia punyai, tingginya pangkat yang dia sandang, popularitas yang dia miliki, tidak sama sekali. Tetapi mulianya seseorang di sisi Allah adalah sejauh mana orang itu mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita dalam keadaan mulia. Dan Allah menginginkan kita untuk mempertahankan kemuliaan ini. Dan kemuliaan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemuliaan itu akan datang kepada seseorang apabila orang itu mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kita sebenarnya dikatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian yang luas itu adalah mentaati Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengenal Allah pasti akan taat kepada Allah, pasti akan melaksanakan perintah Allah, pasti akan meninggalkan larangan Allah. Jadi kemudian mentaati Allah ini maksudnya adalah perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah inilah yang menyebabkan kita akan mulia di sisi Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, jadi Allah menciptakan kita dalam keadaan mulia. Kemudian Allah menginginkan kita mempertahankan kemuliaan ini agar kita mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Di manakah letak kemuliaan itu? Dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sementara kita memahami bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dalam hidupnya, dan orang yang mampu meninggalkan semua larangan-larangan Allah dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dan bentuk kasih sayang Allah yang sempurna, yang paling hebat dalam hidup kita, yaitu Allah memberikan kepada kita penuntun yang luar biasa. Penuntun yang akan menuntun kita, pedoman yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa bahagia dalam kehidupan yang pendek di dunia ini, kemudian untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an ini sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan Al-Qur'an ini, kalau manusia mengikuti pedoman-pedoman Al-Qur'an, tuntunan-tuntunan Al-Qur'an, jangankan di akhirat dia bahagia, di dunia pun juga sudah bahagia.
Tapi kalau dia jauh dari pedoman ini, dia tidak mengikuti pedoman ini, jangankan di akhirat dia sengsara, dia di dunia pun juga akan sengsara. Hadirin yang mulia, saya akan kasih contoh sederhana begini. Taruhlah misalnya kalau orang di Jakarta itu panas kan. Nah, orang kalau menuju ke puncak, sebelum sampai ke puncak itu sudah dingin itu. Jadi kalau orang menuju ke tempat yang sejuk, sebelum sampai ke tempat yang sejuk, pasti dia sudah sejuk. Kalau kita seperti ini di Makassar, kalau kita menuju ke Malino misalnya sebagai tempat yang sejuk, maka sebelum kita sampai ke Malino itu sudah sejuk. Taruhlah misalnya kita mengendarai kendaraan, sebelum sampai ke puncak itu, kalau kita kasih keluar tangan itu di luar, kita buka jendela kendaraan kita, kemudian kita kasih keluar tangan itu sudah terasa dingin. Padahal belum sampai ke tujuan. Atau paling sederhana bisa kita lihat, kalau orang mau masuk ke mall misalnya, mall kan ini sejuk di dalamnya. Nah, sebelum orang masuk ke mall itu di pintu itu terasa sejuk di situ. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang kalau dia menuju ke tempat yang sejuk, sebelum sampai ke tempat yang sejuk dia akan sudah sejuk. Dan kalau orang menuju ke tempat yang panas, sebelum sampai ke tempat yang panas dia sudah panas. Nah, maka hadirin yang mulia, ini bisa kita jadikan sebagai analogi bahwa kalau orang itu sebenarnya dia akan masuk surga nanti di akhirat, maka jangankan di surga Pak dia bahagia, di dunia pun juga dia sudah bahagia. Jadi ini perhatian bagi kita semua dan juga kepada saya. Kalau orang itu tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya, jangan-jangan dia akan menjadi penghuni neraka. Sebab orang yang akan masuk surga sekali lagi, jangankan di akhirat dia bahagia, di surga dia bahagia, di dunia pun dia akan merasakan kebahagiaan. Karena orang itu kalau menuju ke tempat yang bahagia, sebelum sampai dia akan sudah bahagia. Kalau dia menuju ke tempat yang sejuk, sebelum sampai ke tempat yang sejuk, dia sudah sejuk. Tapi kalau orang menuju ke tempat yang panas, sebelum dia sampai ke tempat yang panas, dia sudah panas. Maka hadirin yang mulia, kalau ada orang yang punya uang susah, tidak punya uang susah, tidak punya pangkat lebih susah, orang punya pangkat juga susah, tidak pernah ada ketenangan dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang tidak punya ketenangan dalam hidupnya, hati-hati Pak. Jangan-jangan termasuk orang-orang yang akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Kalau kita cermati Al-Quran, ada satu surah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini adalah surah yang terpendek dalam Al-Quran. Ayatnya hanya 3 saja. Tetapi sekali beriman Syafi'i rahmatullahi alaihi, yang umur 7 tahun dia sudah hafal Quran, kemudian dia adalah salah satu pendiri mazhab yang namanya mazhab Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ini hafal Quran Pak, 7 tahun dia sudah hafal Quran. Dan begitu hebatnya beliau menghafal Quran, dia bisa menghafal Quran 1 kali dalam 1 hari. Satu Al-Quran itu dalam 1 hari dia bisa khatam. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika bulan Ramadan ini tiba, Imam Syafi'i paling sedikit menamatkan Al-Quran 40 kali dalam bulan Ramadan. Malam pertama sampai malam ke-20 itu 1 kali. Kemudian malam ke-21 karena dia sudah itikaf, maka dia menamatkan 2 kali. Berarti paling sedikit dia menamatkan Al-Quran 40 kali dalam bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setiap hari dia hafal Quran, satu khatam Al-Quran 1. Karena dia sudah hafal luar biasa. Kemudian beliau ini menghafal yang namanya hadis, ratusan ribu hadis dia hafal. Jadi Imam Syafi'i ini sebenarnya kalau dia mau mengarang sesuatu, menulis sesuatu, kan dia enak saja. Al-Quran sudah di kepalanya, hadis sudah ratusan ribu di kepalanya. Jadi kalau dia membahas satu persoalan, ayatnya apa? Ada di kepala. Hadisnya apa? Ada di kepala. Jadi jangan heran kalau kitab-kitab para imam mazhab itu yang hafal Quran, hafal hadis banyak. Karena Al-Quran memang sudah di kepalanya dan hadis sudah ada dalam benak kepalanya. Sehingga menulis saja. Bahkan satu persoalan besar, dia bisa selesaikan dalam beberapa jam. Karena dia sudah hafal ayatnya dan hadisnya ada dalam hafalan-hafalan mereka.
Beda dengan kita, untuk dapat satu saja satu gelar S3 setengah mati dibikin itu Pak. Setengah mati orang cari karena belum hafal Qur'annya, belum tahu hadisnya. Jadi tapi Imam Syafi'i dan para imam mazhab itu hadis sudah di kepalanya, ayat sudah di kepalanya, dia tinggal menulis saja. Maka itu kita bisa pahami bagaimana ulama-ulama dulu itu dalam menciptakan karya-karya yang demikian spektakuler karena mereka kuat di hafalan Quran dan mereka kuat di dalam hafalan-hafalan hadis. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita arahkan kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu sekarang ini sampai jangan ketinggalan bagi bapak-bapak, saudara-saudaraku yang masih punya anak kecil, arahkanlah bagaimana dia hafal Quran, kemudian bagaimana dia hafal hadis. Kemudian setelah itu terjunkanlah ke dalam dunia-dunia ilmu yang lain. Kalau sudah kuat pemahaman agama, kemudian terjun ke dalam dunia saintifik luar biasa ini. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan 30 juz, maka cukup memadailah surah Wal Asri merupakan pedoman bagi kita. Begitu hebatnya kandungan daripada surah Wal Asri ini. Karena Imam Syafi'i yang sudah membaca berulang-ulang sampai kepada kesimpulan bahwa seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan 30 juz, maka memadailah surah Al-Fatihah ini merupakan pedoman bagi kita. Surah Wal Asri ini merupakan pedoman bagi kita. Padahal surah Wal Asri ini kan ayatnya cuma 3. Dan ini merupakan surah terpendek dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ditanya surah apa yang paling pendek dalam Al-Quran, salah satu diantaranya adalah surah Wal Asri, ayatnya cuma 3. Tapi sekalipun 3 ayatnya, cakupannya luas. Hadirin yang mulia, jadi beliau sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu. Supaya kalau biasanya kalau ayat sumpah itu, mestinya kita perhatikan apa yang menjadi sumpah daripada Allah. Allah kadang-kadang menggunakan makhluknya untuk bersumpah. Untuk waktu ini Allah pakai waktu luar biasa. Wal-laili demi waktu malam. Wan-nahari demi waktu siang. Agar manusia betul-betul memperhatikan bagaimana menggunakan waktu siang, bagaimana menggunakan waktu malam. Kemudian wal-fajri, bagaimana manusia memanfaatkan waktu fajar. Kemudian wad-duha, bagaimana manusia mempergunakan waktu duha. Puncaknya Allah katakan wal-asri demi perjalanan waktu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, bisa kita katakan bahwa semenjak Allah menciptakan dunia ini sampai nanti Allah hancurkan dunia ini, kiamatkan dunia ini, yang namanya waktu tidak ada yang berulang. Jadi waktu ini berjalan saja terus dan tidak mungkin akan kembali. Artinya gini, tahun 2022 ini nggak mungkin kembali ke dalam 2021. 2021 itu sekalipun sama-sama waktunya, tapi ini 2021, ini 2022, tahun depan 2023. Jadi waktu ini akan terus bergerak. Nah, oleh karena itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa sa'amarat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang paling disesali orang di hari kemudian, itu adalah kalau ada waktunya berlalu 1 detik dia tidak isi zikir kepada Allah. Mari kita renungkan ini hadis. Orang itu sudah masuk surga, Pak. Nabi katakan laisa yatahassaru ahlul jannah. Orang sudah masuk surga masih merasa menyesal. Apa yang dia sesali kata Nabi? Itu ada berlalu waktunya 1 detik dia tidak isi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis ini dijadikan ukuran barometer untuk melihat diri kita dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, maka saya yakin peluang kita untuk rugi terbuka lebar. Kenapa? Begitu banyaknya waktu masa lalu kita yang terbuang cuma-cuma tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diisi dengan perenungan kepada Allah, tidak diisi dengan membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tidak diisi untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tidak menyesal, maka
mestinya ada fasilitas yang Allah berikan untuk kita bisa melepaskan diri dari kehilapan kita di masa lalu, maka Allah membuka pintu taubat. Allah akan menerima istighfar kita. Maka mari kita setiap saat mau menjelang tidur bertobatlah kepada Allah. Salat taubatlah 2 rakaat. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya. Minta istighfarlah kepada Allah. Karena masa-masa lalu kita ini dari segi waktu kita banyak sia-siakan, tidak kita pakai untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu inilah kita masih hidup. Tolonglah diperhatikan waktu ini diisi dengan amal-amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita cermati bahwa waktu ini perlu dimanfaatkan 3 persoalan besar. Karena di situ dikatakan manusia dalam waktu ini dia akan rugi. Illa wal asri innal insana lafi khusr. Dia akan rugi. Apa sih yang dimaksud dengan rugi di sini? Bahkan di dalam ayat dikatakan wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan rugi. Perlu kita pahami bahwa yang namanya manusia, kita kan selalu mengingatkan bahwa manusia ini bukan makhluk dunia saja. Dia adalah makhluk akhirat yang akan hidup nanti selama-lamanya di akhirat. Tidak lama kehidupan kita di dunia ini. Paling-paling seperti yang Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60 atau 70 tahun. Mungkin ada yang lebih dari 70 tahun tidak seberapa. Kurang dari 60 tahun tidak seberapa. Tapi rata-rata kita 60-70 tahun ini. Dan bahkan kalau kita cermati umur 60 tahun ini nggak ada artinya apa-apa dibanding dengan hari kemudian yang tidak terbatas. Bahkan dikatakan inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 1000 dibagi 24, 41. Jadi 41 tahun dunia itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita hidup sekitar 60-70 tahun berarti kita hidup hanya sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Apa artinya 1,5 jam, 2 jam ini dengan kehidupan yang abadi nanti di akhirat yang tidak terbatas. Bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, tetapi selama-lamanya di akhirat kita akan hidup di sana. Jadi manusia ini adalah makhluk akhirat. Makanya di sini katakan manusia adalah akan rugi dalam hidupnya, akan rugi nanti di akhirat. Nah kalau kita mengatakan rugi, itu kan padanannya untung. Untung rugi. Nah hadirin yang mulia, kenapa ditekankan di sini rugi? Karena di akhirat hanya 2 tempat. Tempat yang yang untung dan tempat yang rugi. Tempat yang penuh dengan keberuntungan ini adalah sorga. Dan tempat yang penuh dengan kerugian adalah neraka. Jadi ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia kalau tidak hati-hati menggunakan waktu, dia akan terdampar ke dalam jurang-jurang api neraka. Nah, makanya untuk memanfaatkan waktu ini dikatakan innal insana lafi khusr, dia akan rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang setiap hari bicara iman, setiap hari berusaha meningkatkan iman. Karena orang yang beriman ini harus giat dan harus bergerak terus, berusaha terus untuk meningkatkan iman. Karena iman ini yazidu wa yanqus. Iman ini berkurang dan bertambah, berkurang. Yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'asiyatillah. Maka iman ini bergerak lurus dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau iman ini kuat, maka ya amal saleh akan kuat. Tapi kalau ini lemah iman, maka amal saleh pun juga akan lemah. Maka sebenarnya kalau kita lihat diri kita, lihat kenyataan yang ada, di mana banyak orang ini meninggalkan amal-amal agama, itu menunjukkan bukti bahwa iman lemah. Karena semakin lemah iman, semakin lemah amal. Kalau kuat iman, maka kuat juga kita mengamalkan ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini harus diusahakan, digerakkan terus, ditingkatkan terus, diperbaharui terus. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah itu terus imanmu, tingkatkan terus imanmu itu.
Sahabat heran, bayangkan hadirin yang mulia. Siapa yang meragukan imannya Abu Bakar? Siapa yang meragukan imannya Umar, Utsman, Ali? Mereka sahabat-sahabat yang luar biasa imannya kuat. Bahkan ada yang mengatakan, jika ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh manusia, maka iman Abu Bakar ini lebih berat. Begitu hebatnya imannya Abu Bakar. Sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, dan mungkin bulan depan kita akan masuk dalam bulan Rajab, itu akan dibahas banyak tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Hadirin yang mulia, di mana kita lihat bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, di mana peristiwa itu tidak masuk di akal. Tapi apa? Begitu kuatnya imannya Abu Bakar terhadap apapun yang datang dari Nabi, dia tidak ragu. Dia sampaikan apapun yang datang dari Nabi pasti itu adalah kebenaran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan iman Abu Bakar luar biasa. Tetapi walaupun demikian sahabat-sahabat ini mempunyai kekuatan iman yang demikian hebat, Rasulullah masih memperingatkan, jaddidu imanakum. Sehingga sahabat mengatakan, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana memperbaiki, meningkatkan ini iman? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah mengucapkan, banyaklah mendakwakan, banyaklah membicarakan la ilaha illallah. Banyaklah membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah terlibat dalam membahas dan mengungkap tentang kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang harus ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang harus diibadahi kecuali Allah. Inilah yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wa amilus shalihat. Jadi iman kemudian amal saleh. Ini menunjukkan bahwa dua ini paralel ini, Bapak. Saya kita katakan kalau iman ini meningkat, maka amal saleh juga akan meningkat. Tapi kalau iman ini lemah, maka amal saleh ini akan lemah. Maka lihatlah diri kita, tidak usah kita melihat orang lain. Kalau pengamalan agama kita ini lemah, yakinilah iman kita lemah. Tapi kalau pengamalan agama ini kita kuat, yakinilah bahwa kita ini kuat iman. Perlu kita pahami hadirin yang mulia, beda antara iman dengan ilmu iman. Kemungkinan ada orang yang kuat ilmu imannya tapi imannya lemah. Ilmu iman tinggi tapi imannya rendah. Atau saya kasih contoh untuk bisa lebih mudah dipahami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang misalnya yang dia kuasai yang namanya berenang. Dia kuasai ilmu berenang. Gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini, gaya punggung begini, gaya bebas begini. Tapi tidak pernah praktek, tidak pernah terjun ke lapangan untuk praktek itu berenang itu. Maka hadirin yang mulia, ketika orang ini misalnya naik kapal, kemudian tiba-tiba kapal itu tenggelam, saya yakin dia akan tenggelam karena dia tidak tahu berenang. Sekalipun ilmu berenang dia kuasai, gaya dada begini modelnya, gaya punggung begini modelnya, gaya pupu-pupu. Tapi kira dia tidak pernah latihan berenang, dia tidak akan bisa menyelamatkan diri dengan iman itu. Beginilah sebenarnya dengan berenang itu. Beginilah sebenarnya iman. Biar tiap hari dia bicara iman di kampus, pelajari mengajarkan iman. Itu adanya ilmu iman. Tetapi kalau dia tidak pernah terjun ke masyarakat untuk membicarakan kehebatan Allah, untuk membicarakan, mengingatkan kepada manusia tentang hari akhirat, untuk mengingatkan kepada manusia tentang kubur, hal-hal yang gaib. Karena iman ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Jadi kalau orang ini tidak turun ke lapangan, jumpa dengan masyarakat, jumpa dengan umat, mengingatkan tentang persoalan gaib, tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Khalik, Allah adalah Malik, Allah adalah Razik, Dia Maha Pencipta, Dia Maha Pemelihara, Dia Maha Pemberi rezeki. Kalau kita tidak terjun langsung untuk bicara iman dengan umat seperti ini, maka iman ini akan lemah. Begitu sedikit goncangan, hadirin yang mulia, orang-orang itu kadang-kadang membuang agamanya untuk persoalan-persoalan keduniaan. Maka hadirin yang mulia, jadikanlah agama ini kita junjung tinggi-tinggi dan dunia ini kita jinjing. Dan ketika agama ini goyah, buang itu dunia. Nah sekarang orang terbalik,
Orang menjunjung dunia dan menjunjung agama. Begitu dunianya goyah, dia buang itu agamanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini berjalan seiring dengan amal soleh. Kuat iman, kuat pengamalan agama. Lemah iman, lemah pengamalan agama. Maka lihatlah diri kita masing-masing. Kalau kita lemah dalam pengamalan agama, tingkatkanlah iman. Terjun ke masyarakat, bicara tentang iman, bicara tentang persoalan gaib. Maka inilah yang disebut dengan dakwah, mengajak manusia untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan watawasau, yaitu saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kita mengingatkan kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang mutlak itu adalah Al-Quran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi yang hak ini, terutama Al-Quran ini adalah kebenaran. Bahkan dalam surah ayat-ayat pertama dalam surah Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran tidak perlu kita ragukan. Orang yang meragukan satu ayat dalam Al-Quran berarti imannya berkurang. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi semua kumpulan Al-Quran ini kita harus yakini ini bersumber dari Allah. Toh kalau ada sesuatu yang belum kita bisa pahami, jangan salahkan Al-Quran, tetapi kemampuan kita belum sampai kepada memahami yang seperti itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendakwakan ini agama, menyampaikan ini persoalan agama agar orang ini mau beramal saleh. Dan inilah yang disebut dengan proses meningkatnya iman. Sampaikan persoalan-persoalan gaib, bicara kehebatan Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang kubur, bicara tentang mahsyar, bicara tentang surga dan neraka, maka iman ini akan meningkat. Dan itu harus disampaikan langsung kepada manusia. Barulah iman ini akan meningkat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan watawasau bil haqq. Nah, cuma perlu perlu dijelaskan di sini. Kadang-kadang orang bertengkar tentang kebenaran ini. Sebenarnya kebenaran ini sederhana, datang dari Allah. Tapi ini kan Al-Quran, ini adalah mutlak benar. Tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Nah, namun hadirin yang mulia, dalam memahami Al-Quran, ulama, para cendekiawan, orang pintar, dalam memahami Al-Quran, dia bisa benar dan bisa dia salah. Bisa dia benar dan bisa juga dia salah. Karena kita manusia biasa. Maka hadirin yang mulia, kalau kita bisa memperhatikan ini, bisa salah dan bisa benar, Al-Quran itu mutlak benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka oleh karena itu, kebenaran ini saya masih ingat dulu Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab ketika mengajarkan kita tafsir waktu di S3 dulu di Jakarta. Dia katakan 10 itu berapa supaya kita ini saling menghormati dalam kehidupan. Kebenaran itu berapa? Jadi kalau 10 itu berapa? Jadi mungkin di sini mengatakan 10 itu 5 tambah 5. Di sini mengatakan 10 itu 2 tambah 8. Di sini mengatakan 10 itu 1 tambah 9. Ada yang melihat 3 tambah 7. Ada yang mengatakan 4 tambah 6. Mana yang salah? Semuanya benar. 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10, 1 tambah 9 10. Maka kalau begini caranya kita saling menghormati, karena memahami Al-Quran ini itu berdasarkan dengan latar belakang kita. Manusia itu kan pengalaman, pendidikan, lingkungan, adat istiadat, semua punya andil mempengaruhi terhadap seseorang, pemikiran seseorang, pengalaman seseorang. Dan inilah yang dibawa dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan, berinteraksi dengan agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengarkan bisa lihat ada orang ketika baca Quran salat besar bismillahnya, ada yang kecil bismillahnya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada doa angkat tangan, ada tidak angkat tangan sama sekali. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin membuka secara sederhana supaya kita saling menghormati, dan yang lebih penting kita harus pahami bahwa dengan perbedaan ini maka hadis Nabi itu lestari. Taruhlah misalnya begini. Orang yang baca bismillah jahar, orang yang tidak baca bismillah tidak jahar, orang yang kunut, orang yang tidak kunut, orang yang doa dengan angkat tangan, ada yang doa dengan tidak angkat tangan.
Nah, seandainya semua kita ini berdoa dengan angkat tangan, maka hadis Nabi yang tidak angkat tangan tidak terpakai. Dan seandainya semua manusia ini baca bismillah semuanya ketika dia salat, maka hadis yang tidak baca bismillah tidak terpakai. Tapi alhamdulillah hadis Nabi yang bismillah jahar dipakai, yang tidak bismillah jahar dipakai, yang kunut dipakai, yang tidak kunut dipakai, yang berdoa dengan angkat tangan dipakai, yang tidak angkat tangan dipakai. Apa yang terjadi? Semua hadis-hadis Nabi ini lestari sampai akhir zaman. Sehingga ini saling kita menghormati antara satu pendakwah. Oh, mungkin dia melihat 5 tambah 5, ini dia melihat 2 tambah 8. Sehingga dengan demikian perbedaan melahirkan persatuan bagi kita. Ini yang mahal sekarang ini dalam umat Islam. Sedikit perbedaan paham dia sudah tidak cocok, ada persoalan khilafiyah saja. Mari kita melihat hadirin yang mulia, 10 itu adalah berapa sehingga kehidupan kita ini akan menjadi ini. Enak saling menghormati antara satu dengan yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lillazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka inilah kajian kita pada hari ini, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga Allah memberkati kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.